Halo brother sister, FFG Family dimanapun kalian berada di seluruh dunia. Nama saya Leo dari Jakarta, Indonesia. Oke, saya mau bilang pertama kali seperti ini brother sister. Welcome to the business of 21st century. Deng. Apakah itu? Network marketing. Terus ada yang bilang gini, what? Network marketing? Oke, mungkin ada yang bilang gini, wah, itu kan saya udah pernah denger dari berapa puluh tahun yang lalu. Ada keluarga saya yang udah jalanin, tapi kok nggak sukses, dan lain-lain, dan lain-lain. Oke, banyak nggak yang dengar seperti itu, brother sister, yang ngalami hal seperti itu? Saya bilang, oke, banyak, termasuk dengan saya sendiri. Ya, dimana di keluarga saya nggak pernah tuh ada yang bilang, oh, berhasil dari bisnis jaringan. Nah, cuma seperti ini menaniknya, brother sister. Kalau brother sister tahu, ya, dari buku yang berjudul Castle Quadrant, Robert Kiyosaki, ya mungkin sebagian besar dari Anda sudah pernah dengar atau baca buku itu, ya jelas dikatakan bahwa orang yang hidup ada dua sisi ya brother sister. Ada disebut sisi kuadran sebelah kiri, kuadran sebelah kanan. Kuadran sebelah kiri jelas kita udah tahu ada kuadran E, employee, ya yaitu sebagai seorang karyawan, ya di mana dia harus bekerja menukarkan waktunya dengan uang, ya ataupun kuadran S, self employee. Ya, self employee di mana dia menukarkan keahlian dia, ya tukarkan dengan uang brother sister, ya ataupun jasa. Nah, termasuk dua kategori itu, jadi disimpulkan bahwa Om Robert bilang mereka disebut sebagai kuadran active income. Jadi harus kerja dulu, baru ada uang. Nah, tapi di kuadran sebelah kanan, yaitu kuadran passive income, bedanya adalah kuadran B, business owner. Ya, di business owner sendiri dibagi tiga. Ada yang punya perusahaan besar, konglomerasi, minimal 500 orang punya karyawan, kemudian bisnis franchise, dan yang ketiga adalah bisnis network marketing. Ya, menariknya bisnis kita ada di kuadran B, business owner. Ya, di mana ada orang dan ada sistem yang bekerja. Nah, dan terakhir adalah kuadran investor, yaitu di mana uang yang bekerja cari uang. Nah, bedanya apa, brother sister? Kuadran sebelah kanan disebut kuadran passive income. Artinya, pada saat kita sudah punya sistem yang bekerja buat kita, ya kita sudah punya aset yang sangat besar, pada suatu titik kita tidak perlu kerja lagi pun, uang itu akan mengalir buat kita. Ya, nah menariknya apa brother sister? Ya mungkin bagi sebagian besar orang bilang, oh profesi networker, ya nggak salah loh. Ya, karena apa brother sister? Dulu pada saat kita masih sekolah, ya ataupun mungkin bagi Anda yang masih sekolah saat ini, diajarkan pasti di sekolah, oke, sekolah setinggi-tingginya sampai akhirnya dapat gelar yang bagus, sarjana ataupun apapun itu, ya terus ngelamar di pekerjaan kantor, perusahaan yang terbaik, sampai akhirnya mencapai posisi yang tertinggi di perusahaan tersebut. Nah, tapi faktanya apa, brother sister? Ya, kalau brother sister tahu saat ini terjadi apa? Apalagi orang-orang yang membuka bisnis startup. Ya, banyak sekali yang punya modal sedikit, akhirnya coba buka usaha sendiri. Ya, tapi tahu nggak faktanya apa? 90% nggak nyampe 10 tahun itu akan close. Ya, tutup, brother sister, bahkan dibilang bangkrut. Nah, hanya 10% aja bertahan sampai akhir. Nah, tapi menariknya gini, brother sister. Profesi network marketing atau profesi networker kalau kita bilang, dan di bisnis ini terutama di support system kita Free Fund Global, FFG, mengatakan bahwa kalau kita benar-benar serius di bisnis ini, ya Anda bukan cuma sekedar menjadi seorang networker yang biasa-biasa saja, tapi Anda juga menjadi seorang profesional network builder atau pembangun jaringan, brother sister. Ya, kita sudah tahu bahwa dikatakan network equal to asset, asset equal to wealth. Ya, jadi jaringan Anda, ya ketika Anda sudah punya jaringan yang besar, itulah tujuan kita membangun bisnis ini, brother sister. Ya, dari jaringan yang besar itu membentuk aset yang nantinya aset itu dibilang aset manusia. Ya, aset manusia ini akhirnya membawa kemakmuran buat brother sister semua. Nah, jadi poinnya adalah apa yang Anda pikirkan tentang bisnis jaringan, ya sikap Anda sebagai seorang networker itu menentukan besar atau kecilnya bisnis Anda. Ya, jadi kalau kita punya sikap hari ini, oke, saya bangga nih jadi seorang networker. Ya, saya bangga jadi seorang profesional network builder atau PNB, kita sebutnya seperti itu. Nah, otomatis pada saat kita menjalankan bisnis ini ataupun ketemu dengan orang-orang yang kita prospek, kita punya PD yang besar banget, brother sister. Ya, kita punya confidence atau percaya diri yang sangat luar biasa. Ya, karena kita membawa bisnis yang besar. Ya, bisnis yang dikatakan bisnis kuadran B, business owner. Ya, setara dengan orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan besar raksasa di dunia. Nah, tapi menariknya apa, brother sister? Memang bisnis ini dari awal, kita harus jalankan dari awal, step by step, step by step. Ya, jadi ada tangga-tangga yang kita mesti bangun dari awal bisnis ini. Ya, bagaimana cara kita menyusun daftar nama, bagaimana kita mengundang orang, bagaimana kita presentasi, follow up, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang yang namanya mentor aset. Ya, jadi kita membentuk mentor-mentor lagi di bawahnya kita. Nah, saya mau sharing satu hal seperti ini, brother sister. Kalau kita bilang saat ini
era saat ini tuh disebut sebagai era digital. Ya, jadi kenapa kalau brother sister mungkin tanya pada saya, kok Leo kamu bisa bangga jadi seorang networker? Yes dong, saya bilang saya bangga jadi seorang networker. Apalagi profesi kita saat ini brother sister, di era sekarang ini digital. Ya, brother sister tahu nggak? Yang pertama adalah bisnis ini kita nggak butuh kantor, tapi kita bisa punya kantor di mana-mana di seluruh dunia. Menariknya apa brother sister? Kita bisa bangun bisnis ini dimanapun di seluruh dunia. Bulan Oktober yang lalu, 2019 tahun lalu, ya, satu kali trip, ya, ini bukan maksud menyombongkan diri, tapi ini pengalaman saya brother sister. Dulu saya nggak pernah pikir seperti itu, tapi itu terjadi, ya. Saya bisa pergi dalam satu kali trip ke tiga benua sekaligus, ya. Jadi waktu itu kita dapat trip ke Egypt, ya. Waktu itu kita pergi rame-rame ke Egypt, Mesir, ya, itu benua Afrika. Nah, kemudian setelah itu saya extend lanjut ke Rusia. Ya, Rusia di mana kita bilang benua Eropa. Ya, bangun jaringan di sana, mulai menanam bibit baru di sana brother sister, dan saya akhirnya lanjut lagi ke Myanmar. Ya, masuk ke benua Asia. Nah, itu yang benar-benar saya bilang, wow, sekali trip, sekali jalan, langsung ke 3 benua, brother sister. Ya, itu dulu saya nggak pernah pikir seperti itu. Tapi itu terjadi di bisnis jaringan. Ya, terus enaknya gini. Orang-orang yang bilang milenial, ya, saya termasuk milenial, brother sister, ya, orang-orang milenial tuh senengnya kerja tuh nggak dikotak-kotakin dibilang, ya, maunya kerja dimanapun fleksibel bisa kerja. Nah, saya bilang bisnis networking bisa banget, ya, kita bisa duduk di kafe sambil prospek orang, kita bisa di depan handphone kita ataupun depan laptop kita pun kita bisa prospek orang sekarang, brother sister, karena eranya udah era digital sekarang. Ya, jadi nggak terbatas kita harus ketemu orang ataupun langsung one on one seperti itu. Ya, jadi kita bisa bangun bisnis ini kapanpun dimanapun kita mau. Ya, nah itu menariknya era zaman sekarang, yaitu era digital. Ya, makanya kenapa saya bilang brother sister yang hari ini mendengarkan webinar ini adalah Anda beruntung sekali karena kita udah masuk di era yang luar biasa. Ya, era abad 21, brother sister. Nah, kalau brother sister mau tahu, baca buku ini, ya, The Business of 21st Century by Robert Kiyosaki. Ya, di sini Om Robert juga bilang, ada 8 hal aset yang kita bangun dari bisnis jaringan. Ya, jelas udah tahu brother sister, kata kuncinya adalah kita membangun aset. Ya, aset inilah yang nantinya ketika kita sudah bangun itu, itulah yang menghasilkan uang kemakmuran buat kita semua. Oke, nah sekarang kembali ke sini brother sister. Apa sih tujuanmu join di bisnis ini? Apa sih tujuanmu untuk menjadi seorang networker? Ya, karena ada membedakan antara seorang networker biasa-biasa saja dengan orang yang menjadi seorang profesional network builder. Ya, artinya orang yang benar-benar serius di bisnis ini, brother sister. Pertanyaannya gini, apakah kamu cuma sekedar mau untuk dapetin income tambahan berapa dolar setiap bulan? Ya, mungkin berapa ratus dolar atau sekian ribu dolar. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah kamu mau dapatkan income dari pekerjaanmu saat ini? Ya, mungkin hari ini brother sister bekerja, ya, mau punya income dari bisnis jaringan lebih besar dari bisnis penghasilan pekerjaan brother sister saat ini. Oke? Terus yang ketiga, apakah kamu mau, brother sister mau punya penghasilan 1 juta US dollar per tahun, ya, dari bisnis jaringan? Nah, atau yang keempat, apakah brother sister mau punya penghasilan 1 juta US dollar per bulan dari bisnis jaringan? Yang kita sebut, ayah kaya dari Om Robert bilang, itu disebut orang-orang ultra kaya. Ya, orang-orang yang di atas orang kaya, brother sister, 1 juta US dollar per bulan. Ya, dan menariknya apa, brother sister, di bisnis kita sudah ada orang-orang yang mencapai di sana. Ya, nah, faktanya apa? Kalau kita hari ini berbicara, oke, saya memilih untuk menjadi sebagai golongan yang pertama, cuma sekedar mau dapat income tambahan. Ya, artinya brother sister di dalam menjalankan bisnis ini, ya, actionnya dan lain-lain otomatis akan seperti orang yang di posisi pertama, cuma sekedar mau dapat income ratusan US dollar setiap bulan. Nah, tapi kalau benar-benar brother sister mau dapat penghasilan 1 juta US dollar per bulan, otomatis sikap kita, action kita, habit kita, attitude kita semuanya akan menuju ke 1 juta US dollar. Ya, dan hari ini brother sister, menariknya apa? FFG dengan Pak Ongki, dengan semua leader kita membawa kita untuk menuju ke 1 juta US dollar. Ya, per bulan brother sister. Ya, dan itu memungkinkan sekali terjadi dalam bisnis jaringan. Makanya kenapa saya bilang network marketing adalah profesi yang sangat-sangat luar biasa. Profesi impian sebenarnya, brother sister. Brother sister harus pegang hal ini. Itu yang pertama, brother sister. Jadi sikap kita menentukan otomatis hasilnya akan seperti apa. Tindakan kita akan seperti apa. Brother sister harus mulai saat ini adalah mulai change your core value, brother sister. Ubah dari cara berpikir, otomatis cara bertindak kita juga akan berubah. Cara berpikirnya apa?
banyak kan manusia, banyak kan orang, dulu saya pun juga seperti itu, pola pikir saya masih di kuadran E. Ya, karena dari papa saya, keluarga saya, paman saya, semua itu di kuadran sebelah E. Ya, kalau nggak sebagai karyawan, ya mentok-mentok sebagai punya usaha sendiri, ataupun punya buka jasa. Ya, ini yang harus kita rubah, brother sister. Bagaimana mindset dari kuadran E, kuadran S, untuk kita rubah ke kuadran business owner, ya, atau kuadran I, brother sister. Mindset ini kita mesti rubah, ya, ataupun core value-nya kita bilang seperti itu. Kalau brother sister berhasil merubah itu, ya otomatis brother sister akan mudah sekali untuk terus maju di dalam bisnis jaringan. Nah, memang proses untuk merubah core value-nya itu nggak mudah, brother sister. Butuh waktu bertahun-tahun. Ya, ada yang orang butuh waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun. Baru orang benar-benar sadar bahwa, oke, hidup saya harus di bisnis jaringan. Ya, nggak ada pilihan lain, pokoknya di bisnis jaringan aja. Ya, karena orang kalau udah tahu core value-nya dia, otomatis dia akan bergerak dengan sangat-sangat luar biasa, brother sister. Nah, sekarang saya masuk ke dalam ciri-ciri sebagai seorang profesional network builder, ya, ataupun networker sejati. Apa aja, brother sister? Yang pertama, seorang networker sejati, profesional builder adalah seorang leader yang sejati. Nah, kita bicara seorang leader di sini, seorang leader, seorang pemimpin, bukan pimpinan, brother sister. Ya, seorang pemimpin artinya seorang yang sudah melakukan kerjanya, ya, bukan sebagai seorang bos yang nyuruh-nyuruh timnya. Ya, oke, kamu harus seperti ini, kamu presentasi, kamu harus ketemu orang, prospek orang, dan lain-lain, tapi dia sendiri nggak lakukan. Ya, enggak, brother sister. Ya, seorang PNB yang sejati adalah seorang leader yang sudah melakukan dulu, brother sister. Makanya kita bilang di sini leader adalah lead by example. Ya, kita melakukan dulu, baru tim kita akan mengikutinya. Ya, jadi seorang leader harus bertanggung jawab, brother sister, jelas ya, karena kita membawa tim yang sangat besar. Dan orang yang pertama kita pimpin adalah diri kita sendiri. Ya, ketika kita berhasil memimpin diri kita punya habit yang baik, ya kita benar-benar menjalankan sesuai dengan sistem, otomatis tim kita akan menduplikasikan cara kerjanya kita. Ya, itu yang pertama, brother sister. Yang kedua, seorang PNB yang sejati atau seorang networker sejati adalah seorang mentor yang sejati. Mentor di sini jelas ya adalah orang yang sudah melakukan hal yang dia katakan. Ya, jadi seorang mentor. Pada saat ini di sini kita punya yang namanya sistem mentoring program. Ya, itu yang kita sebut MP 90 hari bagaimana jadi seorang mentor. Ya, brother sister bisa dengarkan ada di intensive training. Seorang mentor, Bapak Ibu, adalah orang yang membimbing orang di bawahnya lagi untuk menjadi seperti dia. Oke? Melakukan semua hal-hal yang dia lakukan, Bapak Ibu. Ya, dalam waktu 90 hari itu bagaimana habit yang diciptakan. Itu yang kita duplikasikan lagi kepada tim-timnya kita. Ya, bagaimana sikap kita membimbing kita, even mungkin pada saat tengah malam tim kita butuh kita bisa handle itu, Bapak Ibu. Ya, itu yang saya belajar dari leader saya, dari mentor-mentornya saya. Ya, bagaimana saya konsultasi, mereka juga dengarkan, bagaimana mereka kasih solusi segala macam. Itu yang membuat saya sampai hari ini, brother sister. Ya, jadi saya benar-benar bersyukur saya dibimbing oleh seorang mentor dan saya juga harus melakukan hal yang sama dengan tim-timnya saya. Ya, jadi nggak cuma kita yang jago sendirian, tapi bagaimana kita bisa membawa tim-tim kita untuk jago seperti kita, brother sister. Ya, jadi kita ingat kita di sini bukan Superman, tapi kita ada super tim. Kita membangun tim yang besar sesuai dengan sistem yang ada di FFG. Nah, yang ketiga, kita harus menjadi seorang yang visioner. Ya, seorang networker sejati, professional builder yang sejati adalah seorang yang punya visi yang sangat besar, yang bergerak dengan visi dia, menuju visinya dia, dan semua timnya mengikuti visinya dia, kemana dia akan menuju, Bapak Ibu. Ya, itulah yang membuat kenapa orang-orang dari seluruh dunia saat ini mengikuti FFG. Ya, kemana FFG menuju? Mereka follow FFG, brother sister. Ya, karena pemimpinnya sudah punya visi yang jelas. Pak Ongki Hianata maupun dengan semua Grand Mentor Star punya visi yang jelas untuk menuju, membawa semua timnya untuk menuju financial freedom dan time freedom, Bapak Ibu. Itu yang benar-benar membuat saya bahwa, oke, saya harus menjadi seorang yang visioner. Ya, saya harus punya sebuah visi yang jelas, dream yang jelas, goal yang jelas. Tujuan saya mau kemana sih dari bisnis ini. Dan itu yang saya sharekan lagi kepada tim-tim di bawah saya. Nah, yang keempat, seorang profesional builder sejati adalah seorang problem solver. Ya, jadi orang ini, ya kita harus menjadi seorang yang bisa memecahkan masalah-masalah ataupun tantangan-tantangan. Ya, bukan seorang yang komplain atau komplainer, Bapak Ibu. Ya, kalau seorang yang komplain itu bukan dikatakan sebagai networker yang sejati. Karena ingat, Bapak Ibu, brother sister, networker profesinya kita, bisnis ini adalah bisnis kita sendiri, brother sister. We own the business. Ya, this is our business, Bapak Ibu, brother sister. Bukan bisnis upline kita, bukan bisnis downline kita. Ini adalah bisnis kita sendiri. Makanya kenapa
Jadi seorang pengusaha yang sejati ataupun entrepreneur kalau kita bilang seperti itu, ada masalah seberat apapun terjadi dalam satu perusahaannya, dia akan memikirkan bagaimana caranya untuk masalah itu bisa selesai. Ya, dan itu yang kita juga lakukan dalam bisnis ini. Tapi menariknya apa? Kabar baiknya, kita nggak sendirian, kita punya mentor, brother sister. Ya, kita punya orang-orang yang memang sudah melewati jalannya. Dan itulah tugasnya, kenapa kita harus rajin konsultasi. Ya, konsultasi, bertanya ya dari pengalaman mentor-mentornya kita. Jangan takut untuk bertanya, brother sister. Ya, mungkin mentor kita lebih muda dari kita, tapi itu nggak masalah. Karena kita belajar dari semua pengalaman orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini. Oke? Itu yang keempat, yaitu seorang problem solver. Nah, dan yang kelima, seorang networker sejati adalah termasuk di bisnisnya kita ya, kalau kita bilang khususnya di bisnis kita, adalah orang yang menerapkan namanya PFM. Ya, ini kalau saya belajar ya di IM2, International Mentor Meeting, nanti Brother Sister juga bisa dapatkan ketika Brother Sister menjadi seorang mentor, adalah menerapkan yang namanya Personal Finance Management. Ya, karena ini hal yang sangat penting, Brother Sister. Banyak di luar sana, perusahaan-perusahaan MLM, leader yang berhasil, tapi ketika mereka punya banyak income, mereka tidak menerapkan yang namanya PFM, Brother Sister. Ujung-ujungnya apa? Oke, beli rumah ataupun beli mobil atau yang lain-lain, punya barang-barang yang mewah, tapi ternyata pada satu titik mereka nggak bisa lanjutin itu, Brother Sister. Bahkan beberapa sebagian menjual itu, nutupin hutang dan lain-lain. Ya, karena mereka nggak menggunakan uangnya dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak punya pos-pos yang benar, Brother Sister. Ya, makanya kenapa kita belajar di FLG, kita bersyukurnya kita ada PFM. Ya, dan PFM itu membantu kita untuk mengatur bagaimana uang kita setiap bulannya. Ya, dan ada pos-pos yang benar, Brother Sister. Jadi kita benar-benar punya guidance ya untuk bagaimana kita mengelola uang kita dengan baik. Ya, sampai suatu titik ketika Brother Sister punya uang yang sangat banyak, ya tapi Brother Sister juga punya aset yang sangat besar, Brother Sister. Ya, itu di bisnis kita di FLG. Nah, terakhir Brother Sister, kembali yang saya cerita di preview saya adalah saya mau bahas sebenarnya tentang agent of change. Nah, agent of change di sini, ketika kita menjadi seorang networker yang sejati ataupun seorang profesional network builder, ya Anda sebenarnya berpeluang untuk menjadi seorang agent of change. Ya, jadi kalau Brother Sister bayangkan seorang agent. Ya, agent di sini bukan saya bilang orang yang pakai kacamata hitam, terus habis itu simpan senjata, ya, terus kemana-mana seperti 007, ya, 007, kayak agent kayak gitu, enggak ya Brother Sister. Tapi di sini agent of change adalah seseorang yang membawa perubahan yang besar, membawa dampak buat sekitarnya dia. Ya, dia menjadi seorang yang benar-benar membawa pengaruh yang luar biasa, merubah lingkungannya, baik itu positif maupun negatif, Brother Sister. Nah, tapi yang kita mau dari bisnis ini jelas kita mau jadi seorang agent of change yang membawa dampak yang positif buat lingkungan kita. Kalau Brother Sister kita tahu ya, lingkaran yang pertama adalah me. Ya, me, saya. Ketika saya benar, akhirnya saya akan membawa pengaruh kepada family-nya saya. Bagaimana dampak saya untuk kepada keluarganya saya. Dari keluarga akan membawa pengaruh pada network-nya saya, lingkungan saya. Dari situ membawa pengaruh kepada nation, negara, dan bahkan sampai ke dunia, world. Ya, ini lingkaran pengaruhnya kita, Brother Sister. Ya, nah tapi jelas dari awal, bagaimana untuk kita bisa menjadi seorang agent of change yang sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri, Brother Sister. Kita harus punya kesadaran yang benar bagaimana untuk kita punya hati yang benar-benar siap untuk kontribusi, Brother Sister. Melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang baik, Brother Sister. Bukan cuma sekedar, oke, mungkin ini dilihat orang, nggak dilihat orang, kita nggak pusingin hal itu. Ya, dilihat ataupun nggak dilihat, kita tetap lakukan hal yang benar. Ya, contohnya apa, Brother Sister? Dia mulai dari hal-hal kecil sebenarnya. Ya, misalkan contoh, mulai ya kita misalkan buang sampah di tempat yang benar ya, jangan buang sampah sembarangan. Ya, green attitude kalau kita bilang seperti itu, Brother Sister ya. Terus misalkan kita memberi senyuman kepada orang-orang yang kita ketemu, ya misalkan kita di tol atau dimanapun, ya orang-orang kita bisa ucapin terima kasih, ya itu kata-kata yang membangkitkan semangat orang, Brother Sister, ya memberikan senyuman ya kepada orang-orang lain, ya kemudian misalnya kita memberikan makanan buat orang di pinggir jalan, ya buat saya belajar istri saya Melina, Brother Sister, ya dia orang yang sangat punya hati yang sangat tulus banget, ya lihat orang ada pengemis di pinggir jalan atau apapun, dia bisa beliin makanan untuk kasih orang itu, Brother Sister. Ya, itu buat saya, oke, saya belajar untuk hal itu, Brother Sister. Ya, misalkan kalau misalnya di MRT, ya kasih kursi, ya ataupun di busway seperti itu, kasih kursi ke orang yang lebih tua dari kita. Ya, nah itu hal-hal simple sebenarnya, tapi itu membawa dampak untuk orang lain. Ya, bukan cuma diri kita, tapi buat orang lain, Brother Sister. Ya, terus misalkan contoh, posting-posting yang positif. Ya, kita zamannya sekarang udah sosial media, Brother Sister.
Ya, jangan posting hal-hal yang negatif di Facebook ataupun di Instagram. Mulainya posting-posting hal-hal positif. Ya, buat saya di Instagram saya ataupun di Facebook saya tulis profesi saya bahkan ya salah satunya di situ Agent of Change. Ya, jadi apapun yang saya posting semuanya harus nilai-nilai yang positif. Ya, nilai-nilai membangun bersister. Ya, jadi ada teman saya seperti ini, ya yang saya tahu, wah teman saya kayaknya udah jadi selebgram nih sekarang, ya karena followernya banyak banget. Nah tapi waktu saya ketemu dia, saya ngobrol-ngobrol sama dia bilang, Leo jangan panggil saya selebgram, tapi panggil saya sebagai influencer. Ya karena beda loh para sister antara selebgram dengan influencer. Ya selebgram cuma orang-orang yang sekedar mau dapetin follower yang banyaknya doang gitu loh. Ya posting juga posting salah-salahnya dia. Nah tapi seorang influencer adalah orang-orang yang bisa mempengaruh kepada semua pengikutnya dia, semua followernya dia. Ya, dan itu yang saya belajar dari bisnis ini. Ya, bagaimana saya punya follower, bukan cuma di dunia maya, maksudnya di dunia internet, tapi juga di timnya saya. Ya, di lingkungannya saya, di orang-orang yang saya pengaruhi, brother sister. Ya, itu yang pentingnya kenapa di bisnis ini kita belajar hal itu. Ketika kita mutusin mau jadi seorang agent of change yang sejati, ya, bagaimana kita membawa dampak yang pengaruh. Perubahan yang sangat besar, yang signifikan, itu dimulai dari diri kita sendiri, brother sister. Ya, ketika kita benar memutuskan, oke, saya melakukan hal-hal yang benar nih. Saya nggak mau ngerokok, nggak mau misalkan melakukan hal yang negatif lagi. Ketika saya memutuskan untuk saya serius di bisnis ini, saya mau jadi seorang agent of change, otomatis, brother sister punya mindset, punya sikap tindakan yang menuju ke hal itu. Ya, contoh yang lain, brother sister. Mulai sekarang, ya, kalau buat saya, salah satu yang saya bisa lakukan adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya ke bootcamp. Ya, karena itu adalah salah satu langkah awal untuk brother sister bisa mulai menjadi seorang agent of change. Ya, karena brother sister udah tahu dampak dari bootcamp itu seperti apa buat hidup orang itu. Banyak orang hidupnya berubah ketika mereka ikut bootcamp. Keluarga dipulihkan, ya, orang tua anak, suami istri dipulihkan. Nah, itu dari acara bootcamp brother sister. Nah, di saat itulah brother sister mulai menjadi agent of change untuk satu keluarga itu brother sister. Ya, jadi di sini kenapa saya bilang, ketika kita mutusin untuk serius di bisnis ini, bukan cuma sekedar jadi seorang networker, tapi menjadi seorang networker yang sejati, profesional network builder, bahkan bisa menjadi seorang namanya agent of change. Nah, ketika brother sister menjadi seorang agent of change, disitulah brother sister benar-benar bisa melihat keindahan dari bisnis ini, yang bukan cuma sekedar, Robert Kiyosaki bilang, bisnis jaringan bukan cuma sekedar berapa uang yang Anda hasilkan, tapi tergantung dari seberapa banyak orang yang Anda bantu hidupnya dan yang Anda sudah rubah hidupnya. Ya, buat saya memutuskan untuk saya mau lakukan di bisnis ini dengan cara yang benar, dengan visi yang benar, ya, untuk bagaimana membuat saya menjadi seorang agent of change yang membawa dampak buat dunia ini, brother sister. Ya, dan buat saya adalah ketika kita membawa dampak ke satu kota, ke satu negara, dampak itu bukan cuma kita nikmati, tapi seluruh orang di negara itu kan nikmati, brother sister. Ya, dan itu memang visi besarnya kita di FFG, ya, bagaimana kita touching people heart, changing people life. Buat saya ada satu video yang sangat luar biasa. Nanti selesai ini brother sister bisa tonton video ini. Ya, bagaimana setiap orang sebenarnya bisa menjadi seorang hero. Ya, bukan cuma buat dirinya, buat lingkungannya, buat siapapun bisa menjadi seorang hero. Nah, pertanyaannya, Anda mau menjadi seorang hero nggak? Ya, menjadi seorang pahlawan, bukan cuma pahlawan sendirian, tapi menjadi pahlawan untuk semua orang, brother sister. Menjadi seorang agent of change sejati. Saksikan video ini dan sampai ketemu di webinar saya berikutnya. See you, bye-bye. Coast Guard heroes arriving in the Abaco Islands. 5 young boys create a rescue trampoline. The first to run a marathon in under 2 hours. We have seen what we thought was unseeable. A relay of dogs will lead blind runner Tom Panic across the finish line. Nicolas Mahut lost in the French Open, but then his 7-year-old son ran onto the cart to give his dad a big hug. Her and her sister have been heroes for many little girls out there. I want to thank my amazing mom. She's my hero. I love you. Exactly what I was thinking. When you are free to be you, it is the best feeling in the world. He's the Sully Sullenberger of pizza. My family is making a grant to eliminate their student loans. We know deep down what's right and what's needed. I'm gonna fight this. Who says I can't? Nobody!
Here it comes. Never been done in competition. The category is love, y'all. Love. Use your heart, your courage and vision to fix, to heal, to empathize, to connect. Because living life for something bigger than yourself is a hero's journey.